bahwa seorang itu wajib memiliki Tuhan. Yang namanya Tuhan itu wajib ada. Kita mungkin pernah ketika kita melamun dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam kesendirian, kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebetulnya siapa saya? Sebetulnya siapa yang menciptakan saya? Dan sebetulnya untuk apa saya tercipta? Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mungkin untuk setiap orang itu merasa itu pertanyaan orang gila, itu ternyata menjadi antitesis tersendiri untuk mereka yang menganut paham ateisme atau agnostisisme. Kalau kita melihat perbincangan, perdebatan tentang Tuhan, atau tentang bagaimana alam semesta ini lahir, atau sesimpel tentang bagaimana kita tercipta, itu tak lekang oleh zaman. Selalu dari waktu ke waktu yang namanya perbincangan tentang Tuhan, apakah Tuhan itu ada atau tidak, itu selalu memicu perdebatan yang sangat panas. Ada yang mempercayainya, dan ada yang tidak mempercayainya. Bahkan ada juga yang menyerah bahwa kita tidak dapat mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Nah, ternyata ketika kita telisik lebih jauh lagi, terutama saya, atau dalam pandangan saya tersendiri, bahwa seorang itu wajib memiliki Tuhan. Dalam artian, menurut pendapat pribadi saya, bahwa yang namanya Tuhan itu wajib ada. Seorang itu tidak bisa hidup tanpa adanya Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini terjadi dengan tiba-tiba, dengan sendirinya ada seperti itu tidak logis. Karena kalau kita melihat bagaimana semesta itu ada, bagaimana terciptanya kita, itu tidak mungkin hanya terjadi secara kebetulan. Bayangkan ketika kita menemukan sebuah jam yang sangat rumit, dengan mesin-mesin yang luar biasa rumitnya dan sempurna, sehingga bisa menggerakkan jarum jam tersebut. Kita temukan di tengah gurun pasir yang tandus. Maka tentu yang ada di pikiran kita itu bukan jam tersebut tercipta karena adanya hemburan badai gurun pasir, percampuran antara angin dan juga pasir, atau tiba-tiba muncul dari dalam bumi, itu tidak. Tentu yang kita pikirkan pertama kali, pasti ada orang yang membawanya, ataupun ada orang yang menciptakan jam tersebut. Itu pasti. Nah, begitu juga dengan alam semesta pada saat ini. Tidak mungkin kemudian alam semesta yang begitu rumitnya. Ada peredaran siang dan malam. Ada banyak bintang-bintang. Ada ekosistem, simbiosis, dan lain sebagainya. Itu tercipta dengan sendirinya. Pasti ada suatu zat yang mampu untuk menciptakan semuanya. Jangan jauh-jauh kita melihat ke alam semesta. Kita melihat diri kita sendiri yang begitu sempurna. Kita melihat bahwa kita bisa membedakan mana yang baik dan mana buruk. Kita melihat bahwa kita memiliki perasaan. Kita melihat bahwa kita mampu melebihi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Itu saja menjadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Tidak mungkin kita lahir dengan sempurna ini, itu berasal dari kera yang berevolusi menjadi sosok sempurna seperti kita. Ketika dikatakan bahwa manusia itu dari kera, maka tentu kera-kera yang sekarang itu sudah menjadi manusia. Tapi kenapa mereka masih di tahap menjadi kera? Lalu, selain daripada teori tersebut, ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu akan tidak bisa menjaga moral atau tidak seberbudaya pada saat ini ketika Tuhan itu tidak ada. Bayangkan ketika betul-betul kita sebagai manusia itu menjadi atau berasal dari kera, maka yang namanya moral, kita tahu bahwa membunuh itu jahat,
kita tahu bahwa memperkosa itu jahat, itu tidak akan ada. Moral yang akan tumbuh ketika betul-betul kita terlahir dari ketidaksengajaan atau terlahir dengan sendirinya, itu tentu adalah moral bertahan hidup saja. Kita tidak tahu akan keadilan, tidak tahu akan pertemanan dan lain sebagainya. Tentu yang mengajari moral-moral tersebut itu adalah seorang yang lebih bijaksana dari kita semua. Dan lain tak bukan adalah Tuhan. Dan kalau kita bahas lebih lanjut lagi, tentu banyak sekali bukti-bukti bahwa Tuhan itu pasti ada. Itu secara teori-teori. Tapi kalau kita lihat dari perasaan diri kita, atau rasa terlebih dahulu di dalam tubuh kita, ketika kita merasakan bahwa tidak adanya Tuhan dalam diri kita, itu bisa kita konfirmasi pada zaman ini. Kita melihat sekarang ini, banyak dari kita yang sekularisme. Mengenai paham sekularisme, di mana agama atau melibatkan Tuhan, itu sekarang ini sedang dipisahkan oleh kehidupan. Jadi banyak di antara kita yang tidak ingin bidang-bidang dalam kehidupannya itu tercampuri oleh urusan-urusan spiritual, urusan-urusan agama, ataupun urusan-urusan yang bersifat ketuhanan. Di mana kita lebih sering kemudian kita bertuhan ketika di masjid saja. Kita bertuhan ketika waktu beribadah saja. Kita bertuhan ketika di tempat ibadah saja. Tanpa kemudian melibatkan Tuhan itu sendiri ke dalam lini kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali dalam kehidupan kita yang kita merasa hampa. Walaupun teknologi super maju, teknologi apalagi virtual dan telekomunikasi itu luar biasa, kita bisa bertemu dengan siapapun tanpa langsung bertemu dengannya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa kita berhadapan-hadapan dengannya. Atau bahkan kita dapat melihat wajahnya langsung tanpa kita bertemu dengannya. Tapi yang terjadi apa? Kita masih merasa sendiri, kita masih merasa hampa, kita banyak yang merasa hidup tiada artinya. Karena itu tadi, kita jarang melibatkan Tuhan pada sendi-sendi kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan hampa. Hidup kita akan membosankan. Hidup kita akan sunyi. Karena yang namanya Tuhan itu yang membutuhkan sebenarnya kita. Tuhan tidak membutuhkan ibadah kita. Tuhan tidak membutuhkan kita bertakwa kepadanya. Yang membutuhkan Tuhan itu justru kita. Tuhan akan tetap berkuasa walaupun sejatinya kita lupa akannya. Karena justru yang sangat membutuhkan akan Tuhan itu kita. Ketika kita tidak mempunyai zat yang dapat kita jadikan sebagai acuan, kita jadikan sebagai sebagai CCTV tersendiri bagi kita, maka tentu kita akan berbuat semena-mena. Karena itu adalah sifat asli daripada manusia. Ketika kita dalam artian menghindarkan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita, maka tidak adanya rasa cemas, rasa takut, karena tidak ada yang lebih superior daripada kita. Kita merasa berkuasa, kita melakukan segalanya yang kita maukan tanpa melihat moral-moral, norma-norma yang ada. Dan itulah yang nantinya menyebabkan kehampaan yang ada. Kita merasa dunia tidak ada maknanya, karena memang kita melakukan segala hal semau kita. Kita merasa dunia ini tidak ada artinya, karena memang segala arti-arti kehidupan itu tidak kita amalkan. Dan kita merasa bahwa lebih baik kemudian mati, karena kita merasa setelah kematian tidak ada apa-apa. Padahal sebetulnya setelah kematian itulah yang memulai kehidupan baru kita. Itulah yang menjadi start pertama kita ketika kita mati. Masih ada kehidupan yang lebih panjang, atau istilah sekarang adalah afterlife, yang menunggu kita untuk mengadili kita. Dan siapa yang memilikinya? Yaitu Tuhan itu sendiri.